Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, cara mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala amatlah banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan banyak sekali cara-cara mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Dan kita seorang yang beriman mesti memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka hendaknya kalian mengikutiku atau ikuti aku, maka niscaya yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni segala dosa kalian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari firman Allah tersebut kita dianjurkan atau diperintahkan untuk mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita ingin dikategorikan sebagai pencinta Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang-orang yang cinta tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana cara kita mencintai Allah? Tiada lain dan tiada bukan, yakni mengikuti segala ajaran-ajaran yang diperintahkan atau dituturkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam momen bulan suci Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang bisa menghantarkan kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, baik amalan sunnah maupun amalan yang wajib. Amalan yang wajib tidak lain dan tidak bukan di bulan suci Ramadan ini adalah menjalankan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Adapun amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang dapat kita aplikasikan di bulan suci Ramadan yang penuh maghfirah dan berkah ini. Salah satu di antaranya amalan sunnah yang tidak ada lain di bulan yang lain, yakni sholat tarawih. Sholat tarawih ini diperintahkan atau disyariatkan hanya di bulan suci Ramadan. Maka hendaklah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan sholat tarawih ini dengan penuh keikhlasan, penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meraih cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali yang lain amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan diisi di bulan suci Ramadan ini. Di antaranya ada tadarus Al-Quran, bertilawah Al-Quran, memperbanyak kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ini juga dapat menghantarkan kita untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa amalan yang kita dapat lakukan di bulan suci Ramadan ini untuk meraih atau meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnahnya.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa sunnah-sunnah tadi, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, dan masih banyak amal-amalan sunnah yang lainnya yang dapat menghantarkan kita kepada derajat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa tujuan kita menjalankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala atau ajaran-ajaran Rasulullah SAW? Tiada lain tiada bukan untuk meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Itulah tujuan dari disyariatkannya berpuasa Ramadan, yang merupakan syariat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meraih derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya menjalankan ibadah puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi menahan segala yang dapat membatalkan ibadah puasa, baik secara zahir maupun secara batin. Secara zahir yakni makan dan minum, dan juga secara batin kita senantiasa menjaga lisan kita, tangan kita, dan segala anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan dari kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala tiada lain tiada bukan untuk meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebagaimana tertuang dalam firman Allah tadi di surah Al-Baqarah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga di bulan suci Ramadan yang penuh maghfirah dan berkah ini kita dapat menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, tentunya yang tertuang di dalam Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berakhir kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ala aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.